Majalah Bobo, 8 Agustus 1987. Bersama Car. Apa kabar, Bo? Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Berkat sekuntum bunga. Ini kisah seorang tawanan. Ya. Dia mulai tumbuh semangat ketika melihat ada tanaman tumbuh di sela-sela batu. Lihatlah, sampai ada salju pun dia rela menutupinya supaya tanaman itu tidak terkena salju. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Lalu ini Bobo Siana, nasihat dari Bobo. Janji yang dilupakan. Cerpen ini mengajarkan kita untuk harus bisa mematuhi janji. Kalau tidak yakin bisa mematuhinya, lebih baik tidak usah dikatakan. Cerbung, harta terpendam di Puri Naitelmore. Ya, di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Bona dan Rongrong merasa haus. Ternyata Pak Durga, si pemetik kelapa, sedang sakit. Bona mau membantu. Nih, dia bantu memetik buah kelapa. Hebat ya. Arena kecil dan tak disangka. Ini berisi kumpulan cerita kiriman kawan-kawan. Bagi aku semangatmu, prajurit. Nih, ini ada sebuah benteng. Di dalamnya ada patung-patung pejuang. Hebat ya. Nih ada petugas kebersihan. Yang hilang dan yang datang. Seorang putri raja sakit. Dia ingin rembulan. Nah, bingung kan? Jadi ada satu pelawak yang mengaku bisa ngambil. Sambungannya, dia ngambil dari perak, dibuat seperti bulan, jadi bisa dipegang oleh putri. Tapi kemudian datang lagi rembulan yang asli. Dengan santainya dijawab, seperti gigi kita yang tanggal akan terganti yang baru, begitu juga rembulan. Cerdik ya. Yang patut diketahui, Bobo berbagi ilmu pengetahuan. Nih lihat, ada anjing bawa ransel. Lucu ya. Uji imajinasi. Ada kawan yang bertanya dan kawan-kawan lain kasih jawaban. Paman Kikuk. Ini Paman Kikuk dan Husin, keponakannya. Ada bunyi tukang cendol datang. Karena tukang cendol lagi melayani pelanggan yang lain, lagi pergi, Paman Kikuk sok bisa. No, dia nih bergaya nih mau bantu. Gelasnya jatuh. Makanya jangan sok bisa. Tukang cendol datang, marah dia. Ini bukan gelas biasa. Itulah bunyi gelas yang selalu dipukulnya, sehingga menandakan dia datang. Nih bunyinya ting tong tir. Jadi Paman Kikuk berusaha nyari gelas yang berbunyi sama. Nah, makanya jangan sok bisa.
Kebun rahasia. Nah, ini cerita bersambung. Makanya subscribe ya untuk tahu kisahnya dengan lengkap. Nih, tokoh utama kita mau mencuri air untuk diberikan pada bunganya. Tapi kalau ketahuan, dia bakal masuk penjara. Waduh, ada Graza, wakil kepala sekolah yang kejam. Ini Graza mengawasinya dan mengikutinya. Dia teringat pada adiknya yang sakit. Akhirnya dia nekat mencurinya. Graza memotretnya sebagai bukti. Dia mengikuti selalu. Adiknya kena serangan hebat. Tapi dia beri harapan ke adiknya akan ada bunga yang hidup. Graza mengancam dia dengan foto. Leika berkata, itu untuk adiknya, Raso yang sakit keras. Leika pergi ke sini. Dia bawakan rumput. Sayangnya rumput ini sudah coklat dan mengering. Diajak minum susu buatan. Itulah kasihan ya di masa depan. Oh, rupanya yang jahat ini memaksa dia bekerja. Ceritanya bersambung. Memburu hadiah besar. Ini ngajarkan kita dalam hidup tidak hanya memburu hadiah undian saja. Karena memburu hadiah undian kemungkinannya kecil sekali dan harus beli produknya dalam jumlah yang banyak. Berkunjung ke kebun binatang bersama kakak pembimbing. Wah, dekat kandang buaya nih. Asik menggambar. Ada juaranya. Seru ya. Sayembara Bobo. Kawan-kawan diminta ngisi TTS. Coret-coret. Ada puisi dan ada gambar kiriman kawan-kawan. Suling, pemanah cilik. Dia adalah pemanah yang hebat. Suatu kali dia berhasil memanah kembali dayung yang telah hanyut. Sejak itu dia jadi terkenal. Pesan moral dari cerita ini, jangan remehkan kemampuan seseorang. Cerita dari negeri dongeng. Orang-orang istana sedang sibuk. Ada yang membersihkan jendela, ada yang ngecat pagar. Nirmala membersihkan kebun. Kerjaan anak perempuan katanya. Dia mau latihan bola. Nih, Oki latihan bola. Bolanya mengenai kaca. Untunglah si pembersih kaca lagi pergi ngambil air. Mau gak mau dia minta tolong Nirmala. Akhirnya Oki pun membantu Nirmala berkebun. Paman Teguh. Ya, ini sebuah cerpen ya. Silakan di pause dan zoom untuk lihat lebih jelas. Pesan dari cerita ini adalah jadilah orang baik sehingga kamu dihargai orang sekitar kamu. Buaya, mulutnya serbaguna. Ih, lihat, serem ya. Lihat giginya. Nah nih, bayi buaya. Hati-hati, dia pemakan manusia. Hati-hati. Keluarga Bobo main sekolah-sekolahan. Nih, Bobo jadi pengajar. Paman Gembul sok tahu, padahal jawaban dia salah. Kena marah gurunya Paman Gembul deh. Gimana? Lucu dan seru kan cerita-ceritanya? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya.
supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Subscribe ya.